Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai penyajian data yang terdiri dari Mbak Silviana, Rizky Mardiana, Vina Nur Afaini, dan saya sendiri David Hafila. Adapun pembahasan dalam video kali ini, yang pertama penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yang kedua dalam bentuk grafik, yang ketiga dalam bentuk diagram, dan yang terakhir pengklasifikasian data dalam kategori tertentu. Tabel merupakan perpaduan antara baris dan kolom yang menghasilkan sel-sel tabel dengan jumlah tertentu. Sedangkan kata distribusi berarti penyaluran, penyebaran, atau pencarahan. Sedangkan frekuensi berarti kekerapan, keseringan, atau tingkat keseringan. Dalam statistik, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyebaran tingkat keseringan kemunculan suatu data atau variabel, baik data nominal maupun kontinu dalam sebuah tabel. Tabel distribusi frekuensi memiliki sejumlah komponen penunjang, yaitu yang pertama kelas interval atau yang disingkat KI adalah kolom yang memuat sejumlah kelas interval yang dibutuhkan dengan jarak rentang tertentu. Setiap kelas interval dipastikan terdiri atas dua batas kelas, yaitu batas kelas bawah atau BKB, yaitu nilai pembatas kelas interval bagian bawah. Dan yang kedua, batas kelas atas atau BKA, yaitu nilai pembatas kelas interval bagian atas. Kemudian yang kedua, frekuensi atau F, yaitu jumlah atau banyak data yang muncul atau masuk pada setiap kelas interval. Kemudian yang ketiga, titik tengah atau titik tengah kelas interval yang disingkat M atau X, yaitu titik tengah kelas interval yang diperoleh dari penjumlahan nilai batas kelas bawah dengan nilai batas kelas atas dibagi 2, yaitu rumusnya M atau X sama dengan BKB plus BKA per 2. Kemudian yang keempat, tepi kelas atau yang disingkat TK, yaitu nilai tengah antara batas kelas atas suatu kelas interval dan batas kelas bawah suatu kelas interval di atasnya. Kemudian yang kelima, frekuensi kumulatif kurang dari atau FKKD, yaitu jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke bawah. Dengan kata lain, FKKD yaitu jumlah kumulatif data di bawah tepi kelas setiap kelas interval. Kemudian yang keenam, frekuensi kumulatif lebih dari atau yang disingkat FKLD, yaitu jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke atas. Dengan kata lain yaitu jumlah kumulatif data di atas tepi kelas setiap kelas interval. Kemudian selanjutnya macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu yang menyajikan data tunggal, yaitu setiap unit data hanya berisi satu angka. Dengan demikian, secara tepat dapat dilihat beberapa frekuensi suatu nilai dan tertentu. Kemudian yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu tabel yang menyajikan data yang dikelompokkan. Dalam satu unit data terdapat lebih dari satu angka. Jadi pada tabel distribusi frekuensi data kelompok tidak dapat ditentukan secara pasti berapa frekuensi suatu nilai. Kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi yang menyajikan frekuensi yang dijumlahkan secara kumulatif dari atas ke bawah atau sebaliknya. Bila penjumlahan dilakukan dari atas ke bawah, maka disebut tabel distribusi frekuensi kumulatif atas, disimbolkan dengan FKA. Sedangkan bila penjumlahan dilakukan dari bawah ke atas, disebut distribusi frekuensi kumulatif bawah, disimbolkan dengan FKB. Tabel distribusi frekuensi presentasi, yaitu tabel distribusi yang frekuensinya dinyatakan dalam bentuk persenan atau disimbolkan dengan P. Tabel ini disebut pula tabel relatif. Pada tabel ini, frekuensi tiap unit dibagi jumlah seluruh data dikalikan 100%. Kemudian yang terakhir, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat dengan tujuan agar data observasi dapat lebih mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Data yang memuat
beberapa kelas yang masing-masing kelas tersebut memuat data observasi. Jadi dalam penyusunan tabel distribusi, hendaknya memperhatikan jumlah kelas atau K, panjang interval atau I, dan titik tengah kelas atau midpoint. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tabel distribusi frekuensi cukup baik, yaitu yang pertama, jumlah kelas pada suatu tabel distribusi frekuensi jangan terlalu banyak, namun juga jangan terlalu sedikit. Kemudian yang kedua, hindari adanya kelas pada tabel distribusi frekuensi yang tidak mengandung data pengamatan sehingga frekuensinya 0. Kemudian yang ketiga, semua data harus termuat dalam tabel distribusi frekuensi tersebut. Poin yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk grafik. Grafik adalah suatu rangka yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah tabel. Data sebuah tabel itu sendiri adalah data yang terdiri dari angka-angka, gambar, ataupun bentuk bidang datar seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Tujuan penggunaan grafik dalam penyajian data adalah untuk menunjukkan perbandingan data satu dengan data yang lain secara informatif yang berkualitas dengan tampilan yang sederhana. Aturan dalam membuat grafik. Menurut Sutrisno Hadi, langkah-langkah dalam membuat grafik yaitu yang pertama, menentukan sumbu absis dan sumbu ordinat, di mana sumbu absis yaitu garis yang mendatar atau biasa disebut dengan sumbu X, dan sumbu ordinat adalah garis tegak yang biasa disebut dengan sumbu Y. Yang kedua, perbandingan antara X dan Y, yang biasanya X itu lebih panjang daripada sumbu Y. Yang ketiga, pemberian nama pada sumbu sesuai dengan maksud data, dan yang terakhir, pemberian nama untuk grafik ditulis di bawah grafik itu. Lalu ada macam-macam grafik. Yang pertama, histogram frekuensi, di mana histogram adalah penyajian data dengan menggambarkan batang-batang histogram. Langkah-langkah membuat histogram menurut Sutrisno adalah yang pertama, membuat absis dan ordinat dengan perbandingan kira-kira 10:7. Lalu absis diberi nama nilai dan ordinat diberi nama frekuensi. Yang ketiga ada buat skala pada absis dan ordinat, dan yang terakhir membuat segi 4 pada absis yang tingginya sesuai dengan frekuensi tiap-tiap nilai variabel, dan segi 4 itu berhimpitan satu sama lain pada batas nyatanya. Untuk menentukan batas kelas pada histogram frekuensi menggunakan rumus batas kelas pertama ditambah batas kelas kedua dibagi 2. Kurva O'Keeffe. Kurva O'Keeffe dibentuk berdasarkan data pada distribusi frekuensi dengan mencari nilai frekuensi kumulatifnya. Distribusi frekuensi kumulatifnya yang disajikan dalam bentuk diagram itu disebut O'Keeffe. Untuk menentukan nilai frekuensi kumulatif dalam kurva O'Keeffe diperoleh dari tepi kelas. Sedangkan tepi kelas itu ada dua, tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Untuk tepi bawah yaitu tepi bawah dikurangi 0,5 dan tepi atas ditambah 0,5. Materi yang selanjutnya merupakan penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada pengertian diagram. Bahwa Sumantri mengatakan diagram merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Terus selanjutnya ada tujuan menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, Sujana mengatakan bahwa penyajian data dalam gambar akan lebih menjelaskan lagi persoalan secara visual. Yang kedua, menurut Pasaribu menjelaskan bahwa pemakaian gambar mempunyai dua macam kegunaan. Kegunaan yang pertama, sebagai mempertegas dan memperjelas pencarian yang telah disajikan sebagai daftar. Adapun kegunaan yang kedua sebagai pengganti bagi pencarian frekuensi yang berbentuk sebagai daftar. Terus yang selanjutnya ada macam-macam diagram beserta karakteristiknya. Yang pertama ada diagram batang tahun. Diagram batang tahun menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga keseluruhan data individu-individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu.
Terus yang kedua ada diagram petang. Hasan mengatakan bahwa diagram petang ataupun diagram belok merupakan grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Terus ada diagram garis. Ridwan mengatakan bahwa diagram garis itu digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan, seperti produk minyak tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, keadaan temperatur badan tiap jam, dan lain-lain. Itu dibuat diagram garis. Terus yang keempat ada diagram lingkaran. Ridwan juga mengatakan bahwa diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk kategori dinyatakan dalam presentasi. Untuk materi yang terakhir yaitu pengklasifikasian data dalam kategori tertentu. Dalam pengklasifikasian data, secara garis besar data tergolong menjadi dua bagian. Yang pertama ada data kualitatif dan yang kedua ada data kuantitatif. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinum. Sedangkan data kontinum digolongkan menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama data diskrit atau nominal, yaitu data yang bervariasi sesuai dengan kategori atau jenisnya. Kemudian selanjutnya data kontinum. Data kontinum dibagi menjadi tiga. Yang pertama data ordinal. Data ordinal menggambarkan suatu urutan atau jenjang dari suatu kondisi. Misalnya, dalam suatu kelas prestasi belajar siswa dibuat dalam suatu urutan atau ranking. Kemudian yang kedua ada data interval, yaitu data suatu nilai dengan nilai yang lain memiliki satuan jarak yang sama. Contohnya, ranking 1 nilai 90, ranking 2 nilai 87, ranking 3 nilai 80. Pada prestasi belajar memiliki satuan jarak yang sama, yaitu satu satuan. Nilai 90 memiliki jarak 90 per satu satuan dari 0, dan nilai 87 memiliki jarak 87 per satu satuan dari 0. Kemudian yang ketiga data rasio. Data rasio merupakan data yang paling ideal dan paling tinggi. Data rasio memiliki 0 mutlak, sehingga angka 0 menunjukkan tidak ada gejala sama sekali. Contoh dari data yang tergolong data rasio adalah tinggi badan, berat badan, jarak tempuh, luas, usia, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penyajian data. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.